Halo warga intelektual sekalian. Kejadian bencana alam yang ada di Sumatera Utara, longsor yang ada di Sumatera Utara, banjir bandang yang ada di Sumatera Utara, menurut pemuka agama yang ada di Konoha, ini adalah takdir. Ini adalah takdir dari Tuhan, guys. Wow, luar biasa ya pemuka agama yang ada di Konoha. Bayangkan, sudah banyak orang yang meninggal, tapi konon katanya ini adalah takdir. Enak banget ya ngomong takdir. Ya, mohon maaf ya, saya bukan benci agama ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi kalau dikit-dikit takdir gitu ya, ada masalah takdir ya, ada bencana takdir. Padahal bisa aja bencana yang ada di Sumatera ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Karena apa? Karena kita menggunduli hutan, karena kita merusak ekologis ya, kita merusak tatanan ya kehidupan manusia gitu ya, kita merusak alam dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah bencana yang ada di Sumatera ini benar karena takdir? Apa alasan yang lebih logis gitu ya, yang lebih rasional gitu? Apakah pemuka agama di sini kacau gitu? Kenapa dia mengatakan bahwa yang terjadi di Sumatera Utara ini adalah takdir? Kemudian selain itu, Pak Prabowo ya kalau saya melihat ya, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo salah, saya akan katakan salah. Kalau benar ya benar gitu. Saya tidak berpihak pada Pak Prabowo, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya berpihak pada kejujuran. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Pak Prabowo tidak hadir di Sumatera, guys. Bayangkan, sudah banyak orang yang meninggal. Berapa provinsi itu? Aceh, Sumbar, ya, Sumatera Utara dan lain sebagainya. Sibolga. Tapi Pak Prabowo tidak hadir di sana, guys. Sudah banyak korban, tapi Pak Prabowo tidak datang ke sana. Mohon maaf ya, sebesar bagi pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo ini ya, saya melihat kalau ada masalah dengan Palestina, Pak Prabowo itu gercep banget ya. Pak Prabowo itu marah-marah, mengutuk sana, mengutuk sini. Tapi kalau masyarakatnya, warganya yang kena bencana, Pak Prabowo santuy-santuy aja. Tuh lihat faktanya. Udah berapa hari tuh kejadiannya. Pak Prabowo nggak datang, guys. Nggak datang ke Sumatera. Ya. Padahal kalau ada kejadian sedikit saja kejadian di Palestina, dia akan keluar-keluar, dia akan pergi terbang ke luar negeri, ya ngabisin anggaran gitu ya. Dia naik pesawat kan itu ada anggarannya itu bawa ajudan segala macam itu kan. Ada berapa miliar tuh habis ya. Sementara Sumatera deket guys ya, deket. Naik bus juga bisa ya, naik travel juga bisa, naik helikopter juga bisa. Tapi Pak Prabowo nggak hadir. Ya mudah-mudahan ya yang nonton video ini sadar ya, betapa ya buruknya kinerja Pak Prabowo kali ini. Ya, saran saya yang nonton video ini, pertimbangkan aja ya. Ini cuma pertimbangan ya, bukan ujaran ya. Pertimbangkan nanti di periode selanjutnya Pak Prabowo. Ya, kalau kita bandingkan dengan eh, Pak Jokowi misalnya. Pak Jokowi lebih gercep guys, walaupun Pak Jokowi itu sekarang lagi dibully. Saya tuh bukan pendukung Pak Jokowi ya, tapi saya melihat Pak Jokowi itu lebih gercep guys kalau ada bencana. Dan kalau kita perhatikan ya, kalau kita bandingkan dengan Pak KDM atau Deddy Mulyadi, KDM itu lebih jauh lebih gercep daripada Pak Prabowo. Ya, kalau kita bandingkan dengan pemimpin lainnya gitu. Jauh ya KDM lebih perhatian. KDM itu kalau berhubungan dengan yang namanya hutan, ya, berhubungan dengan longsor, ya, banjir, maka KDM itu nomor satu guys, di garda terdepan. Bahkan dia bisa nangis seperti kejadian yang ada di Bogor itu, yang terjadi longsor di Bogor kemarin itu. Jadi menurut saya jauh lebih bagus kerja Pak KDM daripada Pak Prabowo. Ya terserah, kalau lu mau bully gua nggak jadi masalah. Kalau lu mau hujat gua juga nggak jadi masalah. Bodoh amat ya. Yang penting saya ngomong jujur apa adanya. Saya ngomong belak-belakan. Bodoh amat. Kalau Anda unsubrek juga bodoh amat. Saya nggak hidup dari YouTube guys. Kehidupan saya itu udah berkecukupan ya. Saya nggak mengharapkan duit dari YouTube. Kalau saya mengharapkan duit dari YouTube, saya pasti mohon subrek kan. Saya nggak pernah nyuruh yang nonton video untuk subrek kan, nggak pernah tuh ya sejarahnya. Ya kenapa? Karena saya nggak butuh duit dari YouTube ya, mohon maaf ya, saya bukan mengecilkan duit ya, tapi ya saya pengen gitu membangun negara kita guys ya. Dengan apa? Dengan pemikiran-pemikiran yang rasional. Kemudian
Kalau saya perhatikan kejadian yang ada di Sumatera ini ya, kejadian ini sangat-sangat terpukul sekali ya bagi warga di sana. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sih yang bersalah? Apakah masyarakat di sana membiarkan hutan dibabat? Atau ini salah perusahaan? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah masyarakat atau perusahaan? Apakah Pak Prabowo atau netizen penyapong Pak Prabowo? Kemudian, apakah ini adalah takdir? Di Konoha itu ya, sangat syarat dengan yang namanya logika mistika. Jadi warga Konoha itu tidak lepas yang namanya logika-logika mistika gitu ya, kemudian perdukunan dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kejadian seperti ini, maka pemuka-pemuka agama di Konoha itu ya biasanya akan berpikir logika mistika. Oh, ini karena takdir. Itu kan logika mistika ya kalau boleh jujur ya. Ini karena takdir. Negara maju itu tidak pernah mengatakan ini karena takdir. Enggak ada. Negara maju itu kalau terjadi banjir ya, longsor dan sebagainya, mereka berpikir gitu, berpikir keras. Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Ya, sementara Konoha kan nggak berpikir seperti itu. Oh, ini takdir. Apa tujuan mereka? Ya, kenapa mereka mengatakan ini takdir? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena itu adalah jawaban yang bikin kita tenang. Itu sebenarnya guys jawabannya. Bikin kita tenang dan tidak bikin kita gundah gulana gitu. Tidak bikin kita resah. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan Tuhan. Oh, ini adalah takdir. Nah, pemikiran seperti inilah yang mempengaruhi kenapa kita tidak maju. Jadi pemikiran dari negara maju itu sebenarnya simpel banget guys ya perbedaannya. Kita berpikir kalau ada bencana itu takdir, sementara negara maju bukan. Ini ada sebab akibatnya. Ini ada pemicunya. Nah, kalau kita berpikir secara rasional, berpikir secara wajar gitu atau waras, apa sih pemicu banjir yang ada di Sumatera ini? Kalau boleh jujur ya, pemicu banjirnya itu adalah karena penggundulan hutan, guys. Penggundulan hutan yang ada di Sumatera itu sangat-sangat luar biasa. Dan karena tambang emas yang ada di sana. Tambang emas ini ya seperti oh, bikin luka di dalam bumi gitu. Ibarat bumi ini tubuh manusia ya. Udah luka guys ya, di sini ada luka, di sini ada luka, di sini ada luka, di sini ada luka. Pokoknya dibiarin gitu ya. Kemudian ketika alam marah, maka alam mau muntahkan balong-balong ya, kayu-kayu dari hutan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa balong-balong ini datang gitu pada saat banjir itu ya, seperti memberikan barang bukti gitu. Seperti memberikan pesan gitu. Alasannya itu ya karena hutan atau kayu-kayu yang di hutan itu sudah nggak ada lagi gitu, sudah gundul. Hutan itu kan bisa menahan yang namanya air gitu, jutaan kubik ya. Hutan itu bisa menahan air guys. Nah, ketika hutan sudah gundul, maka air itu tidak akan bisa ditahan oleh kayu gitu atau pohon. Sehingga ya air-air itu membawa yang namanya kayu-kayu yang ada di hutan itu ya, bekas-bekas daripada illegal logging gitu kan. Itu sebenarnya guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah di sini yang salah masyarakatnya atau pemerintah? Jadi yang menurut saya pribadi ya, saya tidak menyalahkan masyarakatnya juga ya. Saya tidak menyalahkan pemerintahnya juga atau saya tidak menyalahkan perusahaannya juga ya. Sebenarnya akar daripada permasalahan ini adalah kalau saya riset ya, mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Akar daripada permasalahan ini semuanya karena kita meninggalkan ajaran leluhur kita. Saya tidak mengatakan kita harus beragama lokal, bukan ya. Tapi ada nasihat-nasihat atau filosofi-filosofi leluhur kita yang kita tinggalkan sehingga terjadi yang namanya bencana. Apa itu? Ya, apa nasihat-nasihat leluhur kita yang kita tinggalkan sehingga terjadi yang namanya bencana-bencana seperti ini? Ajaran atau nasihat atau filosofi leluhur kita yang mengatakan bahwa ada hutan keramat. Jadi zaman dulu kan ada istilah hutan keramat. Ada filosofinya guys. Filosofinya apa? Biar hutan itu tidak dirusak. Makanya kalau kita perhatikan zaman dulu itu ada
ya semacam sesajen-sesajen. Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan yang nonton video atau saya tidak nyuruh yang nonton video untuk memberikan sesajen-sesajen, bukan ya. Sesajen itu kan cuma formalitas, tapi saya tidak nyuruh ya. Karena zaman sekarang juga orang masih, menyalakan dupa kok, menyalakan, kemenyan kok, itu kan bukan sesajen, itu kan bukan menyembah berhala kan ya. Cuman kita aja yang terlalu ini ya, terutama, umat daripada agama Abrahamik ya, terlalu sensi ya, nggak ada hubungannya sebenarnya. Ini bukan pemujaan roh ya, tapi tujuannya apa? Biar hutan itu tidak dirusak, maka dikasih label hutan keramat. Nenek moyang kita itu sudah mengajarkan kita untuk melindungi hutan, hutan keramat. Ya, nenek moyang kita tuh mengajarkan bahwa kita itu harus menjaga lingkungan. Ajaran nenek moyang kita itu menjaga lingkungan, guys. Ya, dekat dengan alam. Coba cek data. Agama lokal yang ada di Nusantara itu, agama apapun itu, seperti agama Kaharingan, agama Sunda Wiwitan, agama Permalin dan sebagainya. Mereka biasanya mengatakan bahwa ya kitab suci kita itu adalah alam semesta. Alam ini itu ada filosofinya, guys. Ya, ini inti daripada permasalahannya. Nenek moyang kita tuh menganggap bahwa kitab suci kita itu adalah alam semesta. Nah, kalau kitab suci kita itu alam semesta, maka alam semesta ini nggak boleh dirusak. Sama seperti Al-Quran misalnya, atau Bible misalnya. Kalau ada yang merusak Bible atau Al-Quran itu kita marah-marah kan. Ya, kita sampai kejang-kejang kelonjotan kan. Sama seperti itu, nenek moyang kita seperti itu. Kalau kitab suci kita itu dirusak, kalau alam kita itu dirusak, maka kita akan marah-marah, ya, kejang-kejang kelonjotan. Ya, nenek moyang kita seperti itu. Kalau hutan ditebang itu, nenek moyang itu berpikir bahwa hutan itu punya darah gitu. Kayak itu punya darah gitu. Sehingga apa? Sehingga dari dulu kita diajarkan untuk menghargai yang namanya hutan gitu. Tapi ya sekarang ini masyarakat kita itu sudah meninggalkan ajaran leluhur kita, sudah meninggalkan filosofi leluhur kita, dan ada banyak lagi ajaran-ajaran leluhur kita yang kita tinggalkan. Ya, kalau saya jelaskan di sini mungkin waktunya tidak cukup ya. Maka di antara sahabat yang tervideo ini kalau misalnya pengen gitu, apa saja sebenarnya ajaran-ajaran leluhur kita. Tapi saya tidak nyuruh yang tervideo untuk menganut agama lokal, saya tidak nyuruh ya. Terserah kalau mau menganut agama Abrahamik ya, agama Kristen, agama Muslim ya nggak jadi masalah ya. Tapi saya menulis sebuah buku dan bertemakan lingkungan gitu, etika lingkungan, ekologis ya. Ada ajaran-ajaran leluhur kita yang secara tidak langsung, tanpa kita sadari, bisa melestarikan lingkungan. Dan semua ini saya jelaskan di buku saya. Karena kepanjangan durasinya, ya, Anda yang nonton video kalau misalnya pengen, saya akan melampirkan di sini nomor WA. Ya, hubungi nomor WA ini, nanti Anda dimasukkan ke grup dan saya akan mengirimkan di sana PDF-nya. Gratis, guys. Saya tidak memungut bayaran gitu. Karena saya sudah berkecukupan ya. Tapi gratisnya cuman ini ya, sebulan doang ya. Jadi ini lagi promo, guys ya, baru terbit ya. Jadi saya baru menerbitkan buku. Antara sahabat yang tervideo ini kalau misalnya pengen ya hubungi ya nomor yang ada di bawahnya, nomor WA. Oke, kita kembali ke masalah yang terjadi di Sumatera Utara. Jadi masalah yang terjadi di Sumatera Utara ini sebenarnya kalau boleh jujur ya, tidak diterapkan atau tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Pak Prabowo tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional? Apakah alasannya karena kejadiannya bukan di Jawa? Kalau di Pulau Jawa, maka ini akan ditetapkan sebagai bencana nasional. Potong kuping saya. Pasti. Jadi kita itu Jawa sentris, guys. Bukan Sumatera sentris. Harusnya kan sudah bisa ditetapkan bencana nasional ya. Cuman Pak Prabowo nggak menetapkannya. Pak Prabowo lebih peduli dengan Palestina daripada Sumatera Utara. Kalau ini dibiarkan, bisa aja Sumatera Utara atau orang Sumatera itu akan memisahkan diri dari Konoha. Jangan sampai terjadi ya. Karena mereka merasa dikucilkan, karena mereka merasa dianaktirikan. Ada bencana ya, mereka tidak dipedulikan gitu ya. Tapi kalau di Pulau Jawa maka akan gercep gitu. Kalau di Palestina akan gercep gitu. Ya. Kemudian kalau saya perhatikan, kenapa di Sumatera ini tidak ditetapkan yang namanya bencana nasional? Apakah karena tidak ada pesantren yang roboh di sana gitu? Ya, coba kalau ada pesantren yang roboh. Mohon maaf ya bagi teman-teman yang video.
pasti potong kuping saya kalau nggak ditetapkan yang namanya bencana nasional. Pasti itu, guys. Padahal kalau saya perhatikan di videonya, ya video amatir tentang banjir yang ada di Sumatera ini, kalau saya perhatikan tuh banyak tuh masjid yang tenggelam, yang kelelep, ya. Harusnya ditetapkan dong bencana nasional. Karena orang Batak atau orang Sumatera itu bukan hanya beragama Kristen, guys. Tapi selalu banyak yang beragama Muslim. Cuman orang Jawa itu ya, atau orang, mohon maaf ya, di Pulau Jawa maksudnya. Orang-orang di Pulau Jawa itu berpikir bahwa orang Sumatera itu Kristen semua gitu. Padahal kan enggak juga. Ya. Jadi mohonlah Pak Prabowo, ya, jangan Bapak itu cuman mengurusi yang namanya Palestina, Palestina terus yang diurusi, gercep ya. Kita akan memberikan satu pulau khusus buat Palestina. Oh, gercep banget tuh ya. Kenapa Pak Prabowo itu gercep banget ngurusin yang namanya Palestina? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dia pengen 2 periode. Nggak ada alasan yang lain. Dia pengen 2 periode sehingga dia melihat bahwa masyarakat Konoha itu sangat peduli dengan Palestina. Nah, apa yang dipedulikan oleh warga Konoha, maka Pak Prabowo akan pedulikan untuk menarik atensi. Kalau warga Konoha itu peduli dengan Spinoza misalnya, peduli banget dengan Spinoza, maka Pak Prabowo juga akan mendukung Spinoza, guys. Jadi Pak Prabowo itu mohon maaf ya, haus kekuasaan. Apapun digadaikan demi kekuasaan. Bayangkan ya, Pak Prabowo itu menggadaikan semuanya untuk demi kekuasaan. Menghalalkan, aduh, kacau ya Pak Prabowo. Mohon maaf ya bagi pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sebenarnya di sisi lain bagus kok kerjanya, tapi ya pada saat hal-hal yang sangat penting, yang sangat urgent tentang kemanusiaan, Pak Prabowo nggak peduli. Apakah karena di Sumatera Utara itu banyak beragama Kristen? Saya nggak tahu ya. Saya tidak menyimpulkan, ya silakan disimpulkan sendiri ya. Kemudian sama halnya dengan Pak Marwar Sirait. Pak Marwar Sirait juga seperti itu, ikut-ikutan dengan bosnya yaitu Pak Prabowo ya, ikut-ikutan carmuk ya, cari muka ya. Pak Marwar Sirait itu harusnya peduli dong dengan sesama umat Kristen karena dia juga Kristen ya. Bukan berarti saya mengatakan harus peduli terus terhadap umat Kristen, tapi ya yang mendukung Pak Marwar Sirait dulu banyak yang beragama Kristen kan waktu DPR ya. Iya kan? Iya nggak sih? Gini dong ya, harus ada kontribusinya gitu ya. Pak Marwar Sirait harus ada kontribusinya bagi umat Kristiani gitu. Ya, jangan kalau umat Kristiani lagi ada masalah, ya kebanjiran, kemudian gereja dipersekusi, ya bubarin paksa dan lain sebagainya, Bapak diam aja gitu. Tapi giliran kampanye dideketin gitu ya kan. Ya, giliran sudah menjabat nggak peduli dengan umat Kristiani ya, giliran mau menjabat ya Pak Marwar Sirait mendatangkan yang namanya pendeta-pendeta gitu ya, sungkem terhadap pendeta-pendeta. Jangan seperti itu Pak ya, jangan seperti itu ya. Sumbangan yang pengen disumbangkan ke Palestina ya, dugaannya sekitar 11 miliar ya, lebih baik sumbangan ini disumbangkan ke Sumatera Utara ya. Kalau Bapak tidak melakukan ini, maka Bapak akan selesai. Jangan pernah macam-macam dengan konten kreator. Walaupun yang nonton video cuma 1.000, 2.000, tapi 1.000, 2.000 ini bisa bicara dengan keluarganya, bisa bicara dengan orang lain, cerita dengan orang lain. Nah, orang lain ini akan cerita lagi dengan orang lain lainnya. Nah, orang lainnya akan cerita dengan orang lainnya gitu. Jadi riawat karir dari Pak Marwar Sirait bisa tamat guys kalau nggak peduli dengan bencana Sumatera ini. Ya. Jadi jangan macam-macam dengan konten kreator. Konten kreator bisa menjatuhkan pemimpin guys, bisa menggagalkan pencalonan pemimpin. Buktinya Pak Ganjar kemarin tuh elektabilitasnya lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Kenapa Pak Ganjar itu selesai? Karena apa? Karena dia melakukan kesalahan. Sama seperti Pak Marwar Sirait. Dia melakukan kesalahan, dia terlalu mendukung yang namanya Palestina. Ya, dia meng-cancel yang namanya atlet-atlet dari Israel. Sehingga apa? Sehingga Pak Ganjar ini dimusnahkan oleh elektabilitasnya tuh, maksudnya dimusnahkan oleh para konten kreator. Konten kreator saya itu mendukung ya waktu pencalonan Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo. Saya nggak tahu apakah ini organik atau tidak. Ya, dugaan saya ini organik karena apa? Karena
Pak Prabowo itu saat itu banyak drama gitu ya. Ya nangis apa segala macam, ya berempatilah gitu. Sehingga Pak Ganjar ditekan gitu. Ya sebenarnya kalau boleh jujur ya Pak Ganjar itu enggak terlalu jauh beda sebenarnya kualitasnya dengan Pak Prabowo sama Pak Anies juga, sama aja sebenarnya. Sama aja. Mereka itu kan kepilih karena apa? Karena pilihan partai bukan pilihan masyarakat, ya. Oke, ya terima kasih sudah video ini ya. Menurut kalian gimana? Di antara sahabat yang video kalau pengen ya PDF-nya saya akan, ini ya tolong hubungi ya WA yang saya tampilkan tadi ya. Sekian video, terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.